Iya, Halo Mas silakan Bu Ican. Alda. Ya, halo Mas, Bu. Mas apa kita mulai dari awal permasalahan atau langsung ke UI? Kemarin kita, mungkin kita tampilin sekilas ya. Boleh langsung ke UI-nya juga nggak masalah sih Bu. Kemarin kan udah sempat di-update juga ya, terkait progres permasalahannya. Jadi bisa langsung ke UI-nya juga nggak masalah. Sudah, atau aku tunjukin dulu mungkin sekilas kali ya Mas, sekilas aja. Poin-poin yang kemarin itu, halo, sudah kelihatan belum? Kelihatan, Mbak. Kelihatan. Sudah, ini permasalahan mungkin nggak usah kita bahas satu-satu. Ya Mas Ican, yang kemarin disampaikan yang di sini itu Mas Ican sudah kita masukin di sini. Bahwasannya dia punya bad experience terkait dengan mobile bankingnya ini. Dan dia tidak mau bad experience itu terulang lagi gitu. Makanya dia ragu-ragu untuk mengajukan pinjaman kalau nanti ada pinjaman online di Hibank. Kemudian ini apa namanya ya? How might we ya? User story. User story-nya ini easily login dan lain-lain sudah kita masukkan juga di sini. Kemudian how might we-nya kita sudah masukkan juga di poin 1. Kemudian ini yang kemarin catatannya dikasih kenapa kita munculkan ini di do now-nya. Jadi kira-kira itu untuk perbaikan UI karena kita menganut first impression itu akan begitu sangat menggoda sesuai dengan iklan Axe. Gitu Mas. Mungkin kita masuk langsung ke apa namanya? Sebentar ke ke UI kita Mas. Kelihatan belum? Belum, Mbak. Belum. Kalau UI-nya belum ya? Jadi nggak kelihatan ya? Untung. Belum. Terus. Sudahkah? Belum. Dipilih screen-nya kali ya, Mbak? Dipilih screen lagi, Mbak. Dipilih screen lagi. Aku stop share dulu lagi ya. Iya. Mungkin bisa di screen yang Oke. all, Bu. Terus muncul nggak? Muncul. Dia harus dikenalkan dulu ternyata. Mas Ican kira-kira seperti ini. Jadi yang kita akan perbaiki itu pertama adalah login-nya. Kemudian tampilan dari menunya. Kita punya 3 skenario, tiga skenario ya. Untuk login ini pertama itu kita punya skenario 1 itu kira-kira seperti ini, kelihatan nggak Mas Jan? Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Jadi ini tuh skenario 1 kita mulai dari login-nya seperti apa nanti sampai dengan ending-nya itu ke pengajuan kreditnya dan ya menunggu proses. Skenario kedua itu adalah skenario pertama itu pakai password biasa. Skenario kedua itu menggunakan fingerprint karena itu salah satu yang mau dimasukin. Skenario ketiga itu adalah jika pada saat dia login, kan loginnya itu login gagal gitu kan. Dia login gagal pakai password, kemudian dia gagal lagi, dia coba lagi masih gagal, dia coba pakai fingerprint. Jadi itu skenario ketiga dan sampai ujung nanti. Gitu sih Mas Ican, bentuknya kira-kira seperti ini. Oke. Oh iya Bu atau Mas Edwin boleh kirim link Figma-nya nggak ya? Biar saya boleh. Biar langsung. Ini mau kita ituin nggak? Ituin dulu kalau di sini nanti kelihatan nggak Mas bentukan prototipe-nya? Kelihatan kok Bu, tinggal di share link aja nggak apa-apa. Boleh. Aku sudah share, Mas Ican bisa, Mas Ican. Mas Edwin. Oh iya. Atau tak ambil nih. Kayaknya sudah kita bikinin kemarin. Sebenarnya. Aku malah hang ini. Ya, bentar aku sudah kita sudah bikinkan. Tolong jangan dilihat kalau ada gambar-gambar yang aneh atau video-video lucu ya. Ada ya, Mas? Oke, santai Bu.
Wah, share dulu ke dan zooming kita ini. Lihat ya. Kok nggak kelihatan nih? Kita share ke WA-nya aja kali ya. Di WA mana? WA kelompok. Udah aku share. Sudah? Oh ya, sudah. Bolehlah. Sudah, Mbak. Aku share di Zoom nih. Ya, atau nggak di chat Zoom aja nggak apa-apa. Siap. Di chat Zoom ya? Oke. Udah, Mbak. Sudah? Oke. Sudah. Kita coba. Semoga berhasil ya. Tolong yang lain bismillah dulu. Aduh. Oke, wait. Tolong tangan di atas semuanya. Begini. Nah, ini dia, sorry ini gue geser dulu. Ini itu skenario 1, Mas. Skenario 1 itu kita coba masukkan password. Inilah kira-kira terus kita login. Kemudian kita fokus mau mengajukan, kira-kira bentuknya seperti ini nanti. Ini ada, mungkin kita balik dulu ya. Kita ceritakan dulu kenapa kita ada profil-profil lucu ini. Jadi begitu kita masuk login itu Mas, kita ambil logo HiBank supaya orang kenal, kemudian ada nanti kita tambahin ada slogan nanti. Kenapa ada picture ini? Ini sebenarnya kartun ini nanti nggak foto dari yang punya ininya, yang punya m-banking ini. Jadi kalau Alda, foto Alda di sini, nanti kalau siapa, foto siapa. HiBank Friend ini juga nanti kalau dia belum punya belum begitu dia download aplikasi, maka yang akan muncul itu seperti ini. Kalau dia belum punya akun, maka yang muncul di sini adalah HiBank Friend. Tapi kalau dia punya akun, nanti langsung muncul namanya. Kenapa? Karena kita mau memberikan privacy ke orang-orang itu. Oh, dia memiliki itu mobile-nya. Itu Mas. Jadi kenapa ada gambar lucu di sini? Maksudnya nanti itu gambar orangnya yang yang punya mobile-nya. Kalau belum masih gambar kartun seperti itu. Itu Mas. Nah ini bentukan dari menu yang menjadi salah satu sorotan dari pengguna Mayora. Jadi kita di sini ada sama saldo kamu ini nanti kamu ini, nah lupa ini gantinya. Saldo ini saldo sesuai nama, saldo Alda, saldo siapa, tapi namanya tidak panjang-panjang, jadi namanya itu dibuat singkat supaya lebih friendly dia merasa. Ini saldonya, ini menu logout, ini kita punya transaksi terakhir. Kadang-kadang kita mau lihat transaksiku yang terakhir itu apa aja sih sebenarnya. Oh, transaksiku itu transfer, isi e-money. Jadi sebenarnya yang di sini tuh nggak usah banyak-banyak sekali ditampilin, 2 saja menurut kami karena nanti kalau terlalu banyak juga terlalu bingung. Kemudian ini kita buat warna hitam sengaja untuk menu-menu ini. Tidak yang warna-warni supaya warnanya tidak, karena warnanya HiBank itu kan agak mirip-mirip warna BNI sebetulnya. Warna bulat-bulatnya itu warna orange, merah, biru muda. Jadi kita masukkan di sini supaya tidak terlalu banyak warna-warni di sini. Jadi kita di sini ambil warna yang hitam supaya matanya agak lebih enak dilihat menurut kami, menurut tim kami. Jadi ini menu-menunya, menu transfer, e-money, tarik tunai itu adalah menu-menu yang menurut kami itu adalah menu-menu yang diperlukan saat ini. Jadi nanti bisa diatur sebetulnya. Kemudian split wallet usaha karena HiBank ini maunya ke UMKM, jadi kita masukkan di situ split wallet usaha itu dia bisa mengatur keuangannya dia. Misalnya contohnya buat payroll, buat dana operasional, buat dana perbaikan kalau mau apa-apa. Kemudian dana-dana lainnya di sini ada, misalnya dia buat dana entertain nanti ada di situ dan lain sebagainya. Kemudian transaksi favoritnya Alda ini atau transaksi favoritnya si HiBank Friend ini ada apa aja? Oh ternyata transaksi favoritnya itu adalah payroll dan tarik tunai gitu.
Jadi transaksi favorit ini nggak akan sebanyak-banyak semua semua fitur yang ada di sana kita tampilkan. Kalau misalnya semua fitur kita tampilkan, dia tidak menjadi favorit lagi menurut kami. Kemudian karena HiBank ini fokus ke pinjaman UMKM dan pinjaman konsumer lainnya juga dia punya. Jadi di sini kita buat khusus, dia tidak masuk ke dalam yang di sini, tidak masuk ke dalam menu utama yang di atas ini, tapi dia dikhususkan di sini itu ajukan pinjaman. Kita buat warna yang berbeda dari yang tadi. Kenapa di tengah ini hitam? Kenapa di sini berwarna-warni? Jadi nanti tinggal ada kredit usaha, ada KPR, dan ada kredit instan. Kemudian di sini biasa ada menu, sama ada referral di sini. Harapan kita karena HiBank ini adalah bank baru, jadi kita kalau misalnya Alda punya teman, Alda bisa mereferalkan ke teman Alda, nanti Alda mendapatkan poin dan lain-lain. Itu nanti ada di menu lainnya. Menu lainnya sini salah satunya di sini tadi yang di menu lain ini tadi itu nanti muncul seperti itu. Kemudian di sini ada insight. Insight ini harapan kami adalah nanti di HiBank ini muncul seperti portfolio dari si Alda ini. Oh ternyata Alda itu sudah total transaksi Alda selama 1 bulan terakhir itu seperti ini. Dia menggunakan fitur ini, kemudian nanti di situ dikasih insight lah. Oh bagusnya Alda kamu berinvestasi di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi kita memberikan solusi, HiBank ini bisa memberikan solusi kepada si pengguna mobile-nya secara langsung. Biasanya ini dilakukan oleh sales. Nah, sales itu kita tarik ke mobile. Profilnya biasa. Kemudian karena kita dua yang kita do now-nya itu adalah merubah login dan fitur penataan fitur menunya, kemudian ke kredit ada fitur kredit usaha. Jadi begitu kita klik, kita harapannya adalah bisa langsung masuk ke sini. Jadi di sini kita, selamat datang di pengajuan kredit HiBank, harap dibaca syarat dan ketentuan pengajuan kredit di bawah ini. Nah, kebetulan karena syarat ketentuan HiBank itu Mayora itu agak susah, jadi masih kosong di sini, masih bentuknya hitam, agak susah dicari. Nanti kalau ada ini nanti kita buat menu scroll up gitu. Jadi bisa klik, baru nanti dia klik. Kemudian kalau sudah dia baca, dia akan melanjutkan langsung ke sini, simulasi pinjaman. Simulasi pinjaman ini kita buat model drop down, jadi apa-apa saja yang penting karena tadi kan salah satu pain point-nya isiannya banyak sekali. Nah, ini kita tidak buat isian yang cukup banyak, tapi cukup 1 lembar saja dia sudah bisa ngajuin kredit. Modal kerja, ini kita buat drop down. Ini kita buat dengan hopping. Jadi ada beda-beda ini. Kemudian berapa sih modal kerja? Berapa juta misalnya? Oh, 25 juta, kecil kan, UMKM kecil kan. Berapa lama waktu pinjamannya? 6 bulan saja. Karena omsetnya kebetulan gede. Kemudian berapa sih angsuran? 650 saja. Nah, ini nanti harapan kita itu link to loan processing. Jadi begitu dia sudah klik, ini akan muncul langsung maksimum pinjaman yang dia bisa terima. Kemudian data apa lagi selain data yang mau diajukan, data usaha itu penting karena nanti ini yang akan dihitung di di sistem aplikasi loan yang sendiri. Kira-kira seperti ini nanti. Nama usahanya apa? Nama usahanya Kopi Kangen. Begitu kita klik, jenis usahanya apa? Perdagangan makanan dan minuman. Kemudian kita klik lagi, usahanya, alamat usahanya di mana? Jalan Angin Ribut, Jakarta. Kemudian status tempat usahanya apa? Ini perlu karena kan mengajukan pinjaman juga dia, jadi biar tahu statusnya sewa. Kemudian berapa sih penghasilannya sebulan? 30 juta. Itu penghasilan kotor omsetnya. Kemudian pasti kita harus tahu juga labanya kan, penghasilan bersih 20 juta.
Sudah done. Dari sini kalau misalnya sudah selesai, maka dia akan langsung mengirim ini ke sana. Begitu mengirim, dia ditanya dulu apa Anda setelah mengisi semua data dengan benar dan sesuai. Kalau misalnya dia tidak yakin, dia akan bilang tidak. Jadi dia cek dulu. Tapi kalau begitu dia yakin, dia mau kirim, oke, saya yakin, maka dia akan kirim sini. Maka akan ada tanggapan dari HiBank. Selamat dan terima kasih pengajuan pinjaman saudara telah kami terima. Pengajuan pinjaman saudara akan segera kami proses paling lambat 3 kali 24 jam telah akan mendapat keputusan. Nah, kalau sudah ada ini, apakah dia akan logout? Kalau misalnya iya, dia nanti kalau dia logout, dia akan misalnya logout. Kalau misalnya dia logout, maka dia akan kalau dia bilang iya, dia akan masuk ke menu awal sekali tadi tempat pengisian password. Tapi kalau dia tidak, dia akan kembali ke menu utama, tadi di homepage. Jadi kalau misalnya dia iya, dia akan muncul balik ke depan. Begitu, Mas. Skenario kedua, kita coba pakai fingerprint. Tempelkan sidik jari Anda yang akan digunakan untuk login. Tempel. Nah, ini dan seterusnya ini prosesnya sama, Mas. Bla 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 sampai ke sana. Terus lanjut, ini sama drop down-nya dan lain-lain. Ini juga sama. Ini pura-puranya ngisi ya. Seolah-olah karena dia prototyping, harapan kita nanti akan muncul seperti ini. Kemudian itu ya, nah kalau misalnya dia mau balik ke home, dia tinggal balik ke home. Seperti itu. Tapi kalau dia mau logout dari sini juga bisa. Apakah Anda yakin Anda ingin keluar? Kalau misalnya katanya tidak, dia akan tetap ada di sini. Tapi kalau katanya iya, dia akan keluar ke depan. Skenario ketiga. Skenario ketiga ini sama, kita isi password. Tapi dengan kondisi password salah. Ini tadi untuk menghilangkan pain point-nya. Kita coba lagi seperti apa sih? Kita masukkan lagi. Kemudian login, ternyata salah lagi. Ada opsi yang lain, saya pakai biometrik. Gimana? Sama seperti yang tadi. Dan seterusnya, ini sama seperti yang tadi, Mas. Ini sama, ini kita isi, ini juga kita isi, kemudian kita kirim. Begitu, Mas. Bisa kita logout. Ya. Itu, Mas Ican. Oke. Sebenarnya dari tadi saya ngeliatin terkait ini ya, lebih ke masalah UI-nya. Jadi masih perlu banyak yang di-adjust sebenarnya buat Siap. temen kelompok 2 ya? Kelompok 4, Mas. Maaf, Mbak. Kelompok 4. Oke. Kelompok 4 gitu ya. Pertama tadi di sini kan tadi itu si gambar ini tuh maksudnya ini ya, apa sih? Fotonya gitu ya? Ini tuh fotonya gitu ya? Ya, supaya dia merasa saya benar nih gitu. Jadi kita mau kasih presisi yang bagus buat ya. Jadi kalau misalnya kami itu merasa kalau ada foto kita di situ di mobile kita sendiri ya mungkin lebih daripada foto gambar kotak-kotak hitam dibuletin, kita lebih suka langsung fotonya aja yang muncul. Ya. Dan di sini kan skenario-nya sebenarnya usernya udah punya akun HiBank-nya kan? Sudah. Nah, jadi saran dari saya yang pertama ini diubah aja fotonya pakai ya foto real, maksudnya foto orang, foto manusia. Oke. Oke, berarti HiBank brand-nya langsung nama dia aja kan ya. Ini langsung Oke, nama siap. dia. Tadi kita mau nunjukin kalau dia nanti tidak belum punya akun, dia akan muncul seperti itu. Kalau punya akun, harusnya ada 2 kotak ya. Itu sih. Oke, siap, Mas. Siap. Terus pertanyaan kedua, apakah ganti device ini sesuatu yang penting yang sampai harus dibuat seperti ini?
Betul Mas, jadi kadang-kadang kan apalagi anak muda itu kan begitu ada model baru dan itu salah satu salah satu pain point-nya karena begitu ganti device mereka itu harus datang ke cabang. Begitu ganti device mereka harus datang ke cabang dan nggak bisa dari mobile-nya. Nah, jadi daripada menu ganti device ini kami masukkan ke homepage, kami langsung tampilkan di depan. Kenapa? Karena anak muda ini punya tren, begitu ada perubahan gadget, mereka akan melakukan penggantian gadget dengan cepat. Itu, jadi kami taruh di depan. Jadi benar-benar mewakili anak muda. Kalau orang tua kan kayak saya itu biasanya ngapain ganti-ganti gadget, mending saya tabung duitnya kan. Tapi kalau anak muda begitu ganti gadget, dia ngikuti trendy. Oh ini yang paling bagus, misalnya ada gadget, misalnya iPhone berapa, kalau dananya ada dia akan beli. Begitu. Ini karena ngikutin tren sama salah satu pain point yang besar itu adalah ganti device itu tidak ada di mobile-nya. Dan mereka harus datang ke cabang. Itu Mas. Oke, Dan tapi salah satunya begitu diklik device Anda berubah, device. Nah, itu kita masukin ke sana. ya, oke. Tapi concern dari saya sebenarnya lebih dari sisi visualnya karena di sini siap. terlihat ada inkonsistensi jarak ya. Pertama jaraknya dulu dan kedua kalau misalkan mau dibuat ditampil di depan, ini kan terlihat lebih menonjol, sedangkan tujuan kita atau tujuan user di sini tuh untuk loginnya kan, bukan untuk ganti device-nya. Jadi saran dari saya sebenarnya untuk ganti device ini oke, boleh disimpan di depan, tetapi mungkin dari sisi tampilannya aja diubah, bisa dengan teks aja juga cukup sih. Jadi sebenarnya nggak perlu menonjol, yang penting kita sediakan. Karena apa? Karena biasanya di satu screen ini kita punya visual hierarki yang mana nih yang perlu user tuju gitu kan. Nah, di sini kan yang harus user tuju kan sebenarnya login ya, masuk ke dalamnya kan, bukan untuk ganti device-nya. Jadi Betul. ini bisa mungkin disimpan di bagian bawahnya. Oke. Itu di bawah login boleh nggak Mas? Di bawah login. Boleh. Asalkan bentukannya lebih ke teks ya, Bu ya. Berarti nanti kan mirip dengan yang belum memiliki akun HiBank register. Nah, mungkin di atasnya ya. Ya. Mau ganti device? Stylenya sama aja sih sebenarnya. Oke. Itu bagusnya di bawah login atau sejajar dengan belum memiliki akun HiBank, Mas? Mungkin bisa di bawah belum memiliki akun HiBank ya. Oke, siap. Karena kalau kita bicara user acquisition, sebenarnya kan lebih menonjol atau lebih yang kita butuhkan kan user register kan dibanding ganti device. Jadi dari sisi visual hierarki, login, register, baru ganti device-nya. Oke, siap. Berarti nanti kita taruh di bawah register ya? Ya, betul. Siap. Oke. Terus tadi di bagian homepage-nya itu sebenarnya masih banyak banget adjustment-nya ya. Dan ini tadi saya udah bikin juga sih. Oke, Mas. Berapa gambarannya. Mungkin ini saya izin share screen ya. Oh, boleh. Aku stop share dulu ya, Mas. Ya. Bentar ini. Oke, mungkin ini coba saya simpan dulu ini. Oke, sudah Mas. Oke. Wait. Sketching bentar biar kebayang ya, dan juga biar lebih clean aja sih desainnya gitu, dan sesuai dengan tren desain saat ini gitu. Karena balik lagi ya, ketika kita bikin suatu tampilan gitu ya, kita juga harus tetap mengikuti nih dengan desain tren yang ada sekarang. Siap. Oke. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Mas.
Oke. Nah, jadi di sini saya ada sedikit feedback sih untuk pertama untuk ini tombol logout Mm-mm. sebisa mungkin sebenarnya tombol logout tuh di apa ya diumpetin lah ya, nggak langsung nonjol di depan. Kenapa? Karena kita kan kita berharap user itu tetap stay di apps kita. Jadi biasanya hal-hal yang berbau ngedelete akun kita ataupun keluar dari aplikasi kita gitu ya, itu tuh sebisa mungkin diumpetin atau disimpan di level yang paling bawah banget lah. Gitu. Karena ketika ditampilkan di depan sini itu berpotensi untuk kalau user nggak suka gitu ya ataupun nggak nyaman, ya udah dia langsung gampang untuk ngeklik logoutnya. Jadi nggak ada kesempatan kita sebagai pengembang untuk ngasih educate si user dulu tuh nggak ada kesempatan itu. Oke. Itu sih yang Baiknya di mana Mas Ican? Kalau yang itu emang tetap harus dimunculin atau nggak usah dimunculin ya Mas? kalau dimunculin itu wajib dimunculin, tapi biasanya disimpan di Paling bawah. settings, di profile. Oh, profile paling bawah. Oh, Profile oke. situ. Oh, di dalam profilnya ya Mas Iya. Ican ya? Di dalam Biasa profilnya ya. Oh, gitu sih. Dan di sini sebenarnya saya coba buat lebih simpel. Jadi Atau gini Mas Ican, logo logoutnya bisa di depan sini, tapi mungkin enggak terlalu catchy ya, nggak usah pakai warna, mungkin pakai justru warnanya yang gelap ya. tetap aja sih Bu, tetap aja Tetap itu ya. nggak Masuk ke valid. profile ya berarti. Oke. cuman kalau di BNI kita ada sebelah kanan ya Bu ya? Iya, Nah, mirip. Gitu itu nggak kelihatan ya? perlu di maksudnya perlu diaudit biasanya kalau saya sendiri Kalau di tempat lain memang enggak di depan sih dia. Nggak di depan ya? Kalau siapa namanya BRI Spot itu enggak di depan. ya kayak gitu sih. Alo juga enggak di depan. Dan dari saya ini coba coba bikin lebih simple mungkin ya. Oke. Jadi tadi kan di depan tuh ada ngasih tahu ya namanya siapa ya, halo Ya. siapa. Iya benar. Nah, di sini saya coba ambil lagi datanya untuk disimpan di depan biar terlihat lebih friendly, kayak selamat misalkan selamat datang atau selamat datang kembali Ican, dan di kanan ini fotonya. Oke, Kanan siap. fotonya. Dan di tengah ini kayak semacam kartu gitu sih. Jadi ada ada saldonya berapa gitu kan ya. Terus di sini ada button-buttonnya, misalkan mau transfer, mau cek transaksi atau mau narik gitu. Jadi saya bikin ilustrasinya ya seperti kartu gitu sih. Oh ya, ini mirip sih, kita ilustrasinya itu kartu juga harapannya, makanya dia agak bentuknya unik gitu ya Mas. Cuman yang di bawahnya itu kita taruh transaksi terakhir sih Mas. Nah, kalau sebenarnya transfer khawatirnya nanti dia redundant dengan fitur. nggak apa-apa sih Bu sebenarnya, karena biasanya kalau misalkan transfer udah di sini, jadi ini top priority lah ya. Yang 3 ini tuh top priority yang ada hubungannya dengan saldonya. Nah, otomatis di fiturnya itu nggak bakal muncul pasti. Oke. Gitu. Karena ini semacam kayak shortcut-nya lah untuk user transfer tuh langsung di sini loh, bisa langsung klik jadi langsung transfer. Berarti dipisah dipisah ya Mas, maksudnya fitur yang berhubungan dengan saldo itu kita gabungkan di atas, di cut-nya sini, di cut yang biru ini. Kita ini modelnya model cut gitu, kayak tabungan gitu juga, tapi kita munculin yang transaksi. Berarti transaksinya terakhir itu mungkin kita taruh di bawah kali ya. Atau di bawah mana? Oh iya. Sama contohnya yang saya buat di sini. Itu fiturnya berarti yang tadi ya. Oh, fitur yang di atas taruh di bawah gitu ya Mas Ican? Fitur yang ini nih. Iya. Kalau saya tuh fitur kayak ini nih, e-money, tarik tunai dan lain-lain. Iya, itu ditulis Mas ya, fitur gitu. Apa enggak perlu? Kalau dari saya sih disarankan tulis aja sih, karena kan kita sama belum. Kayak yang tadi ya, split wallet. Oke.
gitu. Oke, Mas. Yang Berarti berhubungan nanti, sorry Mas, nanti kalau di sini kita transfer, misalnya kiris di sini masuk ya, kiris ya. ya bisa masuk. Transfer mungkin di sini tarik tunai gitu kan ya. Satu lagi pembelian mungkin Ya. atau apa. Nah, berarti di picture di bawah sini itu tidak akan kita masukkan ya. Ya betul. Kalau yang udah Oke, tampil di siap, atas, siap. di bawah nggak perlu ditampilkan. Gitu. Oke, siap, Mas. Oke, dan tadi ya, kalau misalkan dilihat dari sini kan transaksi terakhirnya di atas gitu, tapi saya buat nggak ada di mana tuh transaksi terakhirnya. Nah, disimpan di bawah gitu, karena Oke. dari sisi hierarki itu bukan sesuatu yang urgent untuk dibutuhkan atau dilakukan oleh user. Setidaknya kita ngasih informasi, ya kita simpan aja di paling bawah. Oke. Biasanya tampilannya seperti ini nih. Misalkan ini ada title-nya transaksi, ini lihat semua. Nah, ini Iya, iya. transaksi yang masuk kita bedain warnanya jadi warna hijau, yang keluar jadi warna merah, kayak gitu sih. Langsung di bodinya ya, Mas? Ya, betul. Berarti nanti bisa kita scroll ya. Tadinya kita nggak mau scroll Mas untuk tampilan depan ini, agak fix dia. Iya. Berarti nanti kalau panjang mungkin bisa kita model scroll up nanti ya. Tadi nggak pengen detail-detail ya, Mbak? Iya. Kalau itu transaksi terakhir itu kita transfer isi e-money sama dua itu aja, tampilan lebih banyak itu nanti. Iya. Biasanya lebih banyaknya ya ini nih, ngeklik di bagian kanan sini. Kanan. Iya, betul. Oke. Itu sih karena Berarti nanti Mas bentuknya itu list kotak bawah. Kalau ini kan kita jembrangin ke samping kan? ya, Transfer ke isi bawah. e-money ke bawah ya. Berarti nanti transfer ke siapa? Isi e-money link aja berapa gitu ya. Ya, betul. Mungkin nggak usah banyak-banyak, dua ini aja, baru nanti tampilkan lebih banyak gitu ya. Ya, betul. Karena Oke, siap. sesuai teori yang pernah yang pernah saya baca dan saya sempat share juga ke teman-teman, di Laws of UX tuh ada teori yang ya kita tuh harus bisa familiar juga gitu dengan tampilan di luar sana. Jadinya learning curve-nya tuh udah kebentuk gitu loh. Jadi misalkan di aplikasi sana tuh transaksi terakhirnya disimpan di bawah gitu ya. Nah, kalau masuk ke HiBank, nah itu tuh udah ya kurang lebih hampir mirip dan curve-nya udah kebentuk gitu loh. Gitu sih. Betul Mas, dari yang kita lihat memang tampilan ke bawah. Ini kita mau merubah dia taruh di atas, kami taruh di atas kemarin. Itu yang pertama terkait ini, dan yang kedua terkait ini nih simulasi ini ya, simulasi pinjaman kayak gini ya. Nah, kalau dari saya disarankan untuk dibikin 2 step. Kenapa? Biar tidak overwhelm si usernya itu di awal. Jadi kalau misalkan saya sebagai user gitu ya, ngelihat input seperti ini, waduh, banyak banget ya gitu. Nah, sedangkan user tuh tipe-tipe user tuh lebih suka yang step by step gitu loh. Nah, ini coba saya bikin nih. Step satunya simulasi pinjaman, terus step keduanya data usaha gitu. Dan ketika udah selesai dikirim, itu langsung aja ada semacam ilustrasinya ya, ilustrasi kayak berhasil gitu. Dan di bawahnya kita arahin untuk ke yuk transaksi, nggak perlu ini nih yang logout ini nggak perlu sebenarnya. Karena tadi sebenarnya kan tujuan kita atau ya tujuan fitur ini ya user ya udah transaksi langsung kan. Gitu. Jadi selain mereka udah nih pengajuan pinjamannya udah selesai, masih bisa loh transaksi di fitur-fitur yang lain di HiBank gitu sih. Oke, berarti buat nge-close tuh pakai apa ya, Mas? Kalau nge-close, kalau kan udah selesai, nge-close-nya. Nah, ini nih di bagian yuk transaksi ini sebenarnya bisa kita arahin ke homepage. Jadi pas diklik langsung ke homepage lagi juga bisa. Iya. Kita mainin dari sisi kopinya, Mas. Kalau kopinya kalau kopinya kurang menarik gitu ya, kurang engage gitu, kayak semacam logout atau
kembali ke beranda atau kembali ke homepage, itu tuh user kayak kurang tertarik untuk next-nya tuh mau kemana gitu. Nah, kita coba Oh iya arahin untuk yuk transaksi di high bank gitu sih. Oke, berarti homepage tadi lah ya. Udah nggak perlu Tadinya ya. betul. Jadi benar-benar mereka itu kalau mau log out dia harus log out dari homepage, intinya itu ya. Dan intinya, Minimal dia begitu mau transaksi, siapa tahu begitu lihat homepage dia mau bertransaksi lagi kan gitu. nah itu tuh kalau di produk tuh namanya user retention gitu. Jadi gimana caranya user tuh tetap stay di aplikasi kita. Nah, caranya gimana ya tadi kita arahin aja dia ke homepage gitu. Dan Iya, nggak usah log out di sana gitu ya. Pokoknya kalau mau dia log out pun pasti dia log outnya dari homepage gitu ya. Setidaknya dia lihat fitur yang lain siapa tahu ya. Ya, sebisa mungkin untuk flow logout tuh ya agak susah lah gitu. Biar user tuh tetap stay di aplikasi kita. Nanti ada ini komplain lagi mau logout aja susah katanya gimana? Nah, sebenarnya nggak masalah Bu kalau misalkan komplain logout aja susah gitu. Karena ya tadi kita ketika ada komplain seperti itu, kita bisa get back. Kenapa emang Bapak atau Ibu mau logout? Apa ada yang kurang? Nah, kalau misalkan logoutnya udah ke depan, kita sirna untuk dapat feedback seperti itu ya udah kita bakal lepas aja. Itu sih Bu. Kalau kami itu mikirnya gini Mas, kita melakukan transaksi di mobile itu pasti ada waktunya pasti. Jadi pasti misalnya kita mau melakukan apa dan kita akan log out gitu. Makanya kita taruh di depan si log out-nya supaya dia nggak susah kalau mau log out. Oke. Tapi tadi ya biasanya ketika kita ngebangun suatu produk gitu ya, itu digital produk, sebenarnya data itulah yang kita butuhkan gitu. Seberapa sering sih user stay di aplikasi kita? Seberapa banyak user yang log out dari aplikasi kita? Kenapa kita butuh data seperti itu untuk iterasi pengembangan selanjutnya? Sebenarnya dari situ sih. Kan sebetulnya bisa kelihatan berapa lama sebenarnya time usage ya, waktu dia menggunakan apps ini, berapa lama sih dia buka misalnya. Oh ternyata dia cukup lama ya buka apps-nya kita, berarti potensinya ternyata dia banyak juga bertransaksi di kita ya gitu. Ya. Oke. Mas kalau masih ada masukan lagi Mas? Udah sih, ini kalau misalkan mau di screenshot berarti dulu boleh. izin Mas, nanti sorry Mas, geser ke yang tadi Mas, ke yang ini tadi. Berarti nanti satu page itu adalah isinya simulasi, isi page kedua berarti data usaha ya Mas. Betul Bu, betul. Oke. Oke. Atau kita masukin data usaha di poin step 1 aja ya, dia isi data dulu baru simulasi pinjaman gitu. Itu dibebaskan sih Bu. Oke. Pokoknya intinya tidak di dalam satu page ya. Ya, betul. Oke. Tadinya kita pikir kalau misalnya satu page ya sudah dia tidak akan bergeser ke page. Tidak akan image lama dan banyak tadi menjadi hilang. Tapi Mas Ican punya pendapat berbeda, begitu satu page kok penuh gitu ya. Kita juga melihat seperti itu juga. Mas, satu lagi kalau misalnya bisa geser ke kiri Mas, yang ke homepage. Ya. Mas, kalau kita mau masukin di sini iklan, biasanya kan ada iklan-iklan. Banner promo gitu ya Bu? Ya, banner promo. Masih cocok nggak sih untuk di mobile kita masukkan? Maksudku tidak terlalu penuh dan mengganggu yang jadi akhirnya nanti si nasabahnya jadi kurang suka. Kenapa sih kok mobile ada promo-promonya misalnya, meskipun di beberapa bank mereka taruh promo, tapi di di bank-bank yang digital benar-benar digital jarang sekali ada promo di dalam mobile-nya.
Itu enaknya promonya itu kita taruh di mana Mas? Di bawah sekali atau di mana? Sama satu lagi Mas, untuk warna, kalau tadi kan kalau kami melihat warnanya inkarnasi Highbank ini warnanya mirip BNI banget ya. Warna cuma biru dan itu. Ini kan kita bikin layarnya itu background-nya itu kan abu-abu ya supaya mata agak redup begitu melihat warna orange ini dan biru. Ya, ya. Untuk warna kita kan apa namanya, mata itu akan melihat ke warna-warna yang berbeda dari warna yang ada kan. Warna hitam ini plain, tidak plain tapi ini membuat mata lebih nyaman melihatnya. Kenapa? Makanya kita pakai yang hitam putih ini. Nah itu enaknya gimana Mas? Background-nya apa masih cocok? Kemudian dari yang cut-nya ini nanti, cut-nya kan kita ini kan mirip kartu nih. Cut-nya ini dengan warna biru, itu masih oke nggak Mas? Oke, kalau dari saya sih lebih nyaranin kalau misalkan mau pakai warna abu, mungkin bisa diturunin lagi ya, lebih muda lagi abunya, Lebih gitu ya. soft ya? Lebih soft lagi, atau ya pakai putih sekalian. Karena tadi gitu ya, kalau kita berbicara clean design gitu ya, yang dimana mudah memanjakan user-user yang saat ini nggunain aplikasi kita ya tadi antara abunya tuh soft atau enggak ya putih sekalian. Karena di bank aku lihat tuh Alo itu hitam dia. Ya itu tuh sebenarnya Hitam banget tergantung gitu. Karena memang dia logonya kan gitu ya, hitam kuning gitu. tergantung dari si tema si itu ya, tema si aplikasinya ya. Ada yang light theme, ada yang dark theme kayak gitu sih. Oke, nanti coba abunya kita turunin ya. Itu sih. Oke, Mas. Oke, Mas. Oke. Dari saya sih sorry Mas, berarti di kotak 3 ini tadi yang misalnya saldonya ini misalnya IRP berapa plung. Kemudian ada transfer, Mobtune. Ini cukup 3 aja ya, nggak usah pakai lainnya. Nanti lainnya dia ada di bawah kan, di bawah Iya, picture kan ya. yang Ini lainnya di bawah intinya ada picture yang ada. berhubungan dengan saldo aja ya. Betul. Oke Mas. Oke Mas. Nah tadi Mas kalau untuk iklan misalnya kayak short promo, bagusnya kita taruh di satu link di bawah kan kita punya ini kan home, referral, insight sama profil. Insight ini sebetulnya ini harapan kita tuh di sini bisa mengedukasi, menginikan si nasabahnya nanti di insight ini. Cuman ininya nggak kita bikin. Nah, apakah kita bagusnya masukin sini aja kali, misalnya mau lihat promo gitu, supaya nggak menuhin layar gitu. Baru nanti mau di promonya itu yang nanti kejembreng gitu Mas. Ya sebenarnya ini lumayan agak tricky juga sih Bu, untuk pendekatannya ya, karena tadi ya dari sisi user kadang lumayan overwhelm ngelihatnya, tapi dari sisi bisnis itu ya sangat-sangat menguntungkan ya banner promonya langsung tampil gitu kan. Nah, tapi Iya, betul. kalau dari sepengalaman saya ada 2 pendekatan. Yang pertama kita nampilin si banner promonya di homepage, tapi kita simpan paling bawah. Paling bawah ya? Paling bawah, gitu kan. Atau pendekatan yang kedua, kita bikin satu menu sendiri, promo di bagian menu ini. Di bagian bawah tadi ya Pak Mas ya, di sini ya. Ada 2 pendekatannya sih Bu, dan itu biasanya balikin lagi ke timnya masing-masing dan juga user yang ngegunain aplikasi tersebut. Kan nanti kan pasti bakal divalidasi lagi ya. Gitu Nah, sih. enaknya di mana tuh Mas? Kalau aku melihatnya kalau promo banyak-banyak pusing lihatnya kan, begitu saya buka mobile sebenarnya saya mau bertransaksi. Nah, makanya tadi ini apakah kita taruh satu logo di situ, satu menu di bawah itu. Sebenarnya tadi sih saran dari saya tadi ada 2 pendekatan tadi, cuman untuk fix-nya kayak gimana tuh itu biasanya balikin lagi ke user yang gunain si aplikasinya ini. Gitu. Kalau misalkan
misalkan nih HiBank ini saya gitu ya usernya gitu. Ya saya lebih memilih disimpan di bawah gitu kan. Nah, tapi kan belum tentu user lain kayak gimana tuh, karena ya itu tadi harus melewati dulu fase-fase validasi solusinya. Ya, agak susah soalnya dikit banget yang pakai HiBank yang Ya, belum tapi itu Mayora. bisa jadi bahan diskusi buat teman-teman kelompok 4 juga terkait dua pendekatan tadi sih, Bu. Ya. Siap. Kalau dia di homepage kan dia langsung kelihatan ya. Ya. Meskipun kita bikin mungkin kecil kali ya. Daripada dia harus ngeklik menu ya. Ya, betul. Oke, nanti coba kita taruh di bawah sekali, di bawah apa tadi yang transaksi terakhir sama menu favorit transaksi. Kemudian split wallet ini kami sengaja tampilin karena itu tadi mohon itu maaf, masih Bu Alda. ditampilin kan, Mas Ican? Bu Alda, mohon maaf. Gimana? Mohon maaf memotong, Bu. Ya. Iya, mungkin Nah, ini untuk apa waktu ini, Mbak? mentorinya sudah terlewat, Bu. Waduh, nggak bisa dibiarkan ini. Iya, kami mohon Karena maaf kita lagi ya, Bu. semangat nanya sama si Ican ini. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan lanjutan mungkin bisa disampaikan lewat chat melalui saya, nanti saya bantu sampaikan ke Mas Ican via chat kali ya. Siap. Baik, Mbak. Makasih, Mbak. Nanti gini aja, Mas Ican, boleh nggak kalau sudah kami benahi nanti kami share lagi prototipenya. Jadi kita ada masukan lagi di luar mentoring ini. Bisa, Bu. Oke, siap, Mas. Thank you. Oke, Oke, sekali Mbak. lagi. Iya. Terima kasih banyak kelompok 4. Mas Ican juga terima kasih banyak. Mohon maaf Mas, agak lewat sedikit ya waktunya. Mungkin kalau Mas Ican ada aktivitas lagi boleh dilanjutkan. Terima kasih banyak Mas. Siap. Makasih banyak Mas Ican, Mbak Juja, kawan-kawan, iya. Mas Edwin. Ya, sama-sama.